Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Mato Libul Hudam Longgo Jepara. Bagaimana kabar pagi hari ini? Doa ibu semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan yang kelima. Pada minggu kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran bab 1, yaitu tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu teks cerita fantasi. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu terdapat pada KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian, ciri, dan jenis cerita fantasi secara tepat. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Apakah kalian pernah menonton film Doraemon dengan kantong ajaibnya? Atau film Naruto dengan jurus 1000 bayangannya? Atau film Harry Potter dengan kekuatan sihirnya? Nah, ketiga film tersebut termasuk ke dalam cerita fantasi. Jadi, apakah teks cerita fantasi itu? Teks artinya karangan atau tulisan. Cerita artinya peristiwa yang mempunyai alur, ada kronologi kejadiannya. Sedangkan fantasi artinya hayalan, angan-angan. Jadi, teks cerita fantasi adalah karangan yang berupa peristiwa yang mempunyai alur cerita normal, namun bersifat hayal. Hal-hal yang digambarkan dalam teks cerita fantasi adalah tidak nyata atau bukan kejadian sebenarnya dan merupakan rekaan penulis semata. Kemudian ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Misalnya, sapu bisa terbang atau orang bisa menghilang. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita pada teks cerita fantasi sangatlah khas di luar nalar kehidupan manusia. Itu tadi, ada keanehan, keajaiban, dan kemisteriusan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan latar lintas waktu dan ruang. Latar waktu pada teks cerita fantasi bisa kapan saja. Bisa berada di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Begitu juga dengan latar ruangnya, bisa di mana saja. Bisa di luar angkasa, atau di sebuah tempat yang tidak pernah ada, tempat yang diciptakan oleh si penulis. Kemudian ciri yang keempat yaitu tokoh unik dan memiliki kesaktian. Biasanya dalam cerita fantasi, tokoh mempunyai kesaktian. Misalnya, film Naruto, tokoh utamanya mempunyai jurus ninja atau jutsu yang menakjubkan, seperti jurus elemen angin atau jurus Edo Tensei yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Teks cerita fantasi, kejadiannya bukan kejadian yang sebenarnya, rekaan, hayalan, imajinatif. Dan ciri yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan adalah percakapan sehari-hari atau informal. Kemudian jenis-jenis cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar waktu sejaman dan latar lintas waktu. Latar waktu sejaman artinya latar waktu yang digunakan hanya satu masa. Latar waktu masa sekarang saja, atau masa lalu saja, atau latar masa depan saja. Tidak boleh digabung-gabung. Sedangkan latar lintas waktu, latar waktu yang digunakan bisa bermacam-macam. Bisa dalam sebuah cerita fantasi, seorang tokoh berada di masa sekarang
kemudian berpindah ke masa lalu atau masa depan. Seperti cerita di film Doraemon, latar yang digunakan menggunakan latar lintas waktu. Selanjutnya, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, jadi isi ceritanya tidak ada di dalam kehidupan nyata. Semuanya imajinasi penulis, baik ide ceritanya atau latar tempatnya. Sedangkan cerita fantasi irisan, misalnya latar tempatnya masih di bumi, tokohnya manusia, masih ada di kehidupan nyata, tapi mempunyai kesaktian, misalnya mempunyai pintu ajaib yang bisa membawa tokoh kemana saja. Ya, itu tadi pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini tentang pengertian, ciri, dan jenis teks cerita fantasi. Kalian baca kembali materi ini di modul yang sudah kalian dapatkan. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.